Hai smart learners, welcome back to my channel, Arko Iwandra. Channel yang akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modal auxiliary. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan 6 jenis modal auxiliary dalam bahasa Inggris atau kata kerja bantu atau kata kerja bantu. Pada hari ini saya akan menjelaskan 6 jenis modal auxiliary sisanya ya. Yaitu yang dimulai dari yang pertama adalah must, yang kedua ada should, yang ketiga ada have to, yang keempat ada have got to, yang kelima ada had better, dan yang terakhir ada ought to. Dan langsung saja tanpa menunggu waktu lama-lama kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu adalah must, harus. Digunakan untuk menunjukkan necessity atau keharusan. Contohnya dalam kalimat, Iwandra must mop the floor. Iwandra harus mengepel lantai. Must juga di sini digunakan untuk menunjukkan prohibition atau larangan. Kalau dalam bentuk negatif. Jadi, untuk mengubah must dalam bentuk negatif, cukup tambahkan kata not setelah must. Contohnya dalam kalimat, we must not go in the late night. Kita tidak boleh pergi larut malam. Must di sini artinya tidak kaku ya, harus. Artinya tetap harus terus, tapi bisa juga boleh. Jadi seperti ini kita bisa artikan, we must not go in the late night. Kita tidak boleh pergi larut malam. Nah, must juga digunakan untuk certainty atau kepastian, di mana di sini kepastiannya 95% atau 95%. Hampir benar-benar pasti ya. Contoh dalam kalimat, Romeo is absent today. He must be sick. Romeo tidak hadir hari ini. Dia pasti sakit. Dan itulah contoh daripada must dan kegunaannya juga ya. Kita lanjut ke contoh modal yang kedua, yaitu adalah should, seharusnya atau sebaiknya. Digunakan untuk menunjukkan suggestion, saran. Contohnya dalam kalimat, you look pale, you should go to hospital today. Kamu terlihat pucat, kamu seharusnya pergi ke rumah sakit hari ini. Saran tuh ya. Terus yang kedua, bisa juga digunakan untuk hal yang seharusnya dilakukan atau obligation, kewajiban. Contohnya dalam kalimat, I should wash the dishes before my mother yell at me. Saya sebaiknya mencuci piring sebelum ibuku berteriak kepadaku. Nah, biasanya nih emak-emak nih suka nih memarahi anaknya kalau anaknya belum nyuci piring nih. Pengalaman banget ya bagi saya. Lanjut. Have to, harus. Digunakan untuk menunjukkan necessity, keharusan. Sama ya dengan must tadi. Contohnya dalam kalimat, we have to read book now. Kami harus membaca buku sekarang. Contoh yang kedua, Rocky has swept the floor. Rocky harus menyapu lantai. Dan modal yang selanjutnya adalah have got to. Harus juga, sama ya seperti must dan have to tadi. Digunakan untuk menunjukkan necessity, keharusan. I have got to do it. Saya harus melakukannya. Nah, biasanya have got to itu disingkat tanda petik V terus huruf E, got to. Dalam informal situation atau dalam kondisi atau situasi yang tidak formal. Contohnya dalam kalimat, you've got to go now. Kamu harus pergi sekarang. Nah, jika kalian melihat ada tanda petik setelah subjek, terus ada huruf V dan I, nah itu adalah singkatan daripada have ya. Jadi jangan salah lagi setelah nonton video ini. Lanjut ke modal yang kelima, yaitu adalah had better, sebaiknya. Digunakan untuk menunjukkan suggestion, saran. Dan jika tidak diikuti saran itu, maka akan ada hal negatif sebagai konsekuensinya. Seperti apa sih contohnya? Langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, you had better tell the truth to your father. Kamu sebaiknya menceritakan yang sebenarnya kepada ayahmu. Mungkin kalau dia tidak menceritakan yang sebenarnya, ayahnya akan marah. Maybe. Terus, yang kedua, you'd better do your homework. Kamu seharusnya mengerjakan PR-mu.
Dan mungkin kalau dia tidak mengerjakan PR, ibunya akan marah, ayahnya akan marah, bahkan dah pasti ya, gurunya akan marah. Dan kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu adalah ought to, harus. Digunakan untuk menunjukkan suggestion, saran. Contohnya dalam kalimat, you ought to turn off the TV before leaving home. Kamu harus mematikan TV sebelum meninggalkan rumah. Nah, itulah jenis-jenis daripada modal pada hari ini ya. Dan jikalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!